Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Chelsea Adeline dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Biau. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arija atas kesempatan yang telah diberikan dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama adalah perumusan teks proklamasi, yang kedua yaitu pembacaan teks proklamasi, dan yang terakhir adalah peran sang proklamator. Jadi baiklah, langsung saja, inilah yang pertama yaitu perumusan teks proklamasi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke yang pertama yaitu perumusan teks proklamasi. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, para golongan tua dan para golongan muda langsung menuju ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Setelah mereka sampai ke Jakarta, mereka langsung menemui Laksamana Maeda dan mereka sama-sama menuju ke Duta Indonesia atau Hotel Duta Indonesia untuk bertemu dengan Yamamoto. Namun hasilnya nihil, kedatangan mereka bisa dianggap sia-sia. Pihak hotel mengatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan apapun setelah pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Setelah mendengar hal tersebut, mereka tidak menyerah dan langsung pergi ke tempat Nishimura untuk meminta izin untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi Nishimura mengatakan bahwa Indonesia harus menjaga ketenangan dan kedamaian sampai ada pergantian kekuasaan antara pihak Jepang dan pihak sekutu. Mendengar hal ini, Soekarno dan yang lainnya sudah merasa tidak ada gunanya lagi untuk berkomunikasi dengan orang Jepang. Semua sia-sia. Jadi sekarang kita harus membuat teks proklamasi tanpa harus mendapatkan izin dari mereka. Setelah mereka mendapatkan penolakan dari Nishimura, mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk membuat teks proklamasi. Jadi Laksamana Maeda ini merupakan orang Jepang yang memiliki pangkat yang sangat tinggi di Angkatan Laut. Ada 2 faktor mengapa rumah dari Laksamana Maeda yang digunakan sebagai tempat penulisan teks proklamasi. Faktor pertama adalah karena Laksamana Maeda sangat mendukung perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Dan alasan yang kedua atau faktor yang kedua adalah karena Laksamana Maeda dapat menjamin keamanan dari para golongan tua dan para golongan muda. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Laksamana Maeda merupakan orang yang memiliki pangkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu keamanan dari mereka dapat terjamin. Di dalam rumah Laksamana Maeda ada yang dinamakan dengan serambi depan dan juga ada ruang tengah. Di ruang tengah terdapat 3 orang, yaitu Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Mereka bertiga yang bertugas untuk membuat teks proklamasi. Sementara di serambi depan ada para pemuda yang memiliki tugas untuk mempersiapkan pembacaan teks proklamasi tersebut, mulai dari bagaimana upacaranya dan bagaimana konsep pelaksanaannya. Selanjutnya adalah konsep teks proklamasi. Kalimat pertama yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," merupakan sebuah kalimat yang diusulkan oleh Bapak Ahmad Subarjo. Kalimat ini menyatakan atau mengartikan bahwa Indonesia merdeka karena kemauan Indonesia untuk merdeka, bukan karena dimerdekakan oleh negara lain. Makanya di situ tertulis bahwa kami bangsa Indonesia, bukan kami bangsa Jepang atau kami sekutu, tetapi kami bangsa Indonesia. Selanjutnya atau kalimat kedua yaitu tentang pemindahan kekuasaan. Kalimat ini diusulkan oleh Bapak Muhammad Hatta. Maksud dari pemindahan kekuasaan di sini adalah pemindahan kekuasaan dari pemerintahan kolonial ke pemerintahan nasional atau pemerintahan Indonesia. Setelah beberapa perundingan, akhirnya teks proklamasi ini jadi dan pertama kali ditulis tangan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Setelah selesai ditulis, 3 orang tersebut langsung menuju ke serambi depan untuk menemui para golongan muda. Dan mereka bertanya, teks proklamasinya sudah jadi, sekarang apa yang harus kita lakukan? Salah seorang berkata bahwa ditandatangani. Mendengar hal tersebut, Soekarno langsung terpikir bahwa semua yang hadir akan menandatangani teks proklamasi tersebut. Karena hal itu juga dilakukan oleh Amerika. Tetapi Soekarni menyatakan bahwa yang menandatangani proklamasi tersebut hanya Soekarno dan Hatta saja, karena mereka adalah wakil-wakil bangsa Indonesia dan mereka adalah ketua dan wakil ketua PPKI. Setelah selesai ditandatangani, teks ini kemudian diserahkan kepada Sayuti Melih untuk diketik. Namun setelah diketik ada beberapa perubahan. Perubahan yang pertama yaitu kata tempoh diganti menjadi kata tempo.
Perubahan yang kedua yaitu wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan perubahan yang terakhir yaitu di penanggalannya. Sebelumnya adalah Jakarta, 17-8-05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Mungkin teman-teman bertanya kenapa sih bukan 45, kenapa harus 05? Karena pada saat itu Indonesia menggunakan tahun Jepang sehingga yang digunakan adalah 05 bukan 45. Selanjutnya mereka membahas tentang tempat pelaksanaannya. Pada awalnya pelaksanaannya direncanakan akan dilaksanakan di lapangan IKADA atau Ikatan Atletik Jakarta yang sekarang telah berganti nama menjadi Monas. Para pemuda ingin hal itu dilaksanakan di IKADA karena mereka ingin seluruh rakyat Jakarta menyaksikan secara langsung pembacaan teks proklamasi. Tetapi hal ini ditolak keras oleh Soekarno karena seperti yang kita ketahui bersama, Jepang tidak ingin ada proklamasi. Oleh karena itu, Soekarno tidak menginginkan adanya pertumpahan darah antara masyarakat Indonesia dan tentara Jepang. Oleh karena itu, yang sebelumnya akan dilaksanakan di lapangan IKADA berubah menjadi dilaksanakan di halaman rumah dari Bapak Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekarang kita akan membahas materi selanjutnya yaitu pembacaan teks proklamasi. Selanjutnya adalah pembacaan teks proklamasi. Upacara pembacaan teks proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di kediaman Bapak Insinyur Soekarno. Upacara ini diawali dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati dan benderanya dikibarkan oleh 3 orang yang tiga-tiganya merupakan anggota dari PETA atau Tentara Sukarela Pembela Tanah Air. Mereka bertiga yaitu Latif, Suhut, dan Trimurti sebagai pembawa baki. Sembari mengibarkan bendera, dinyanyikan pula lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Selanjutnya setelah pengibaran bendera merah putih dilaksanakan pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Insinyur Soekarno yang bunyinya, "Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta." Setelah pembacaan teks proklamasi, upacara ini ditutup dengan pidato dari Bapak Muhammad Hatta. Setelah upacara selesai, semuanya langsung kembali ke rumah masing-masing dan materi yang terakhir atau materi yang ketiga adalah peran sang proklamator. Setelah mendengar penjelasan tadi, tentu saja teman-teman sudah dapat mengambil kesimpulan. Apa saja sih peran dari Bapak Insinyur Soekarno terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tentu saja sangat besar. Bayangkan saja, sejak dia keluar dari Rengas Dengklok, ia langsung menuju ke tempat Yamamoto untuk bertemu dengan Yamamoto. Walaupun dia dalam tanda kutip diusir dengan alasan yang begitu tidak masuk akal. Tetapi dia tidak menyerah, dia setelah itu langsung menuju ke tempat Nishimura. Sama pula Nihil, usulnya ditolak oleh Nishimura dengan alasan bahwa Indonesia masih berada dalam status quo. Walau begitu, ia tidak menyerah. Dia merasa bahwa tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan hal ini dengan pihak Jepang. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk langsung membuat teks proklamasi tanpa izin mereka. Bayangkan saja kalau pada saat itu Soekarno tidak mengambil tindakan yang tegas, mungkin 17 Agustus bukanlah hari kemerdekaan Indonesia. Bahkan rumahnya digunakan sebagai tempat upacara pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Bayangkan seberapa berbahayanya itu. Teman-teman sudah tahu bahwa Nishimura menolak keras atau Jepang menolak keras proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi dengan berani, Soekarno bahkan merelakan rumahnya untuk dijadikan sebagai tempat pelaksanaan upacara pembacaan teks proklamasi. 17 Agustus tahun 1945, Soekarno jatuh sakit, ia demam tinggi. Makanya upacara yang harusnya dilaksanakan pukul 9 pagi diundur 1 jam, sehingga dimulai pada pukul 10 pagi. Mereka menduga Soekarno jatuh sakit karena dia kurang istirahat. Dia mungkin tidak tidur
dari tanggal 16 pagi karena harus menyiapkan teks proklamasi dan harus menyiapkan upacara bersama dengan yang lainnya. Sebagai ketua, dia memiliki peran yang sangat besar dan memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Sekian materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga materi yang saya bawakan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan menambah wawasan teman-teman tentang proklamasi kemerdekaan atau hari yang sangat bersejarah bagi Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.